semuanya, siswa dan siswi SMK 1 Solo pada tahun pelajaran 2020-2021. Selamat datang bagi peserta didik yang telah melewati tahapan seleksi sehingga bisa diterima pada program keahlian bisnis dan pemasaran, kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, dengan harapan bahwa jurusan yang Anda pilih betul-betul merupakan keinginan Anda sendiri. Sebaliknya, apabila jurusan itu bukanlah pilihan Anda sendiri, susah untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Sesuai dengan kondisi sekarang, karena pandemi, Ananda dan Ibu belum bisa berjumpa secara langsung. Maka melalui video ini, kita dapat berkenalan. Nama Ibu Yetmiwati, SPD. Ibu adalah Ketua Program Keahlian Bisnis dan Pemasaran semenjak tahun 2014 sampai sekarang. Sekaligus sebagai tenaga pengajar mata pelajaran produktif pada bisnis daring dan pemasaran. Visi misi dan tujuan program keahlian bisnis dan pemasaran kita mengacu pada visi SMK Negeri 1 Solo, yaitu terwujudnya insan berakhlak mulia, kompetitif dan berbudaya lingkungan. Untuk mencapai visi misi serta tujuan, program keahlian membekali peserta didik dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Agar kompeten di bidangnya, maka peserta didik harus menguasai mata pelajaran yang terdiri dari 1. Dasar bidang keahlian yang dikenal dengan C1. Di situ ada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, dan administrasi umum. Berikutnya dasar program keahlian. Pada dasar program keahlian ini dikenal dengan C2. Pada C2, siswa harus memahami tentang mata pelajaran marketing, perencanaan pemasaran, kemudian komunikasi bisnis. Seterusnya, kompetensi keahlian. Itu dikenal dengan C3. Pada C3, peserta didik harus menguasai yang pertama, bisnis online, kedua, pengelolaan bisnis retail, yang ketiga, penataan produk, yang keempat adalah administrasi transaksi, dan yang kelima adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Pada program keahlian bisnis dan pemasaran, kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, SMK 1 Solo sampai saat ini memiliki 11 orang guru produktif yang alhamdulillah semuanya sudah PNS. Semuanya bersertifikat pendidik dan 1 orang diantaranya sudah S2. Nama-nama guru yang ada di BDP yaitu adalah Ibu sendiri, Yetmiwati SPD, 2 Dra Rosnelli, 3 Dra Hajah Zahara, 4 Dra Hajah Zuharti, 5 Darmiwati SPD, 6 Sri Wahyuni SPD, 7 Dewi Nugrahani SPD, 8 Dra Silviatri Kardena, 9 Dra Hajah Ida Fitri, 10 Afridawati SPD, 11 Novrianti NPDE. Kalau kita lihat sasaran tamatan pada bisnis daring dan pemasaran, yang pertama mempersiapkan tamatan yang memiliki kepribadian yang berakhlak mulia sebagai tenaga kerja yang handal di tingkat menengah yang kompeten di bidangnya. Yang kedua, membekali peserta didik untuk berkarir mandiri yang mampu bersaing di dunia kerja dan dunia industri sesuai dengan bidangnya dan mampu menghadapi perubahan yang terjadi pada masyarakat. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan sikap profesional untuk mengembangkan diri dan mampu berkompetensi baik tingkat nasional maupun internasional. Yang keempat, membekali peserta didik dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan agar kompeten di bidangnya mengenai pengelolaan bisnis retail, melakukan penataan produk, kemudian mempersiapkan dan mengoperasikan peralatan administrasi transaksi yang up to date, kemudian melakukan bisnis dan pemasaran secara online, terakhir produk kreativitas dan kewirausahaan. Kalau kita bicara tentang peluang kerja, sasaran tamatan bukan lagi untuk menjadi PNS dan untuk mencari kerja, tetapi menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya kompetensi yang dimiliki, maka kita harus membuat produk, tapi memasarkan produk dengan menggunakan kemajuan teknologi.
peluang tamatan dari jurusan bisnis daring dan pemasaran sudah banyak yang diterima di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta di Sumatera Barat ataupun di luar Sumatera Barat. Sepertinya misalnya di UNK, di UNAM, Politeknik Negeri Padang sudah banyak yang diterima. Dan bahkan tamatan BDP beberapa tahun yang lalu sekarang sudah ada yang jadi dosen di UNK. Jadi semuanya itu bisa kita peroleh yaitu dengan cara Ananda harus yang pertama tentu belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian yang tiga, yang tidak kalah pentingnya itu adalah Ananda harus penyantun kepada kedua orang tua. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 1 Solo. Semoga Ananda semuanya mampu mengembangkan diri dan berprestasi seperti harapan kedua orang tua Ananda semuanya. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.